Halo semua, kembali lagi di Cerita Daniel Podcast. Untuk kali ini kita punya cerita tentang apa ya? Yang pastinya itu seru dan enak banget buat didengerin pas lagi santai. Yang juga bisa menambah ilmu pengetahuan kalian nih. Mau tahu ceritanya tentang apa? Langsung aja kita dengerin ya episode kali ini. Selamat mendengarkan. Halo semua para pendengar cerita Daniel Podcast. Nah, pada episode kali ini tuh ada sebuah cerita baru dengan judul Si Pitung Jagoan Betawi. Nah, ceritanya ini mungkin ada yang udah pernah dengerin karena ini merupakan cerita yang populer. Mungkin ada juga yang kalian baru pertama kali dengar. Oleh karena itu, langsung aja kita dengar bersama bagaimana ceritanya ya. Ceritanya seperti ini. Si Pitung adalah pemuda yang baik. Ia tekun beribadah dan berbudi pekerti luhur. Ia berasal dari Rawabelong. Selain belajar mengaji, ia juga belajar silat kepada Haji Naipin. Tidak terasa waktu berjalan. Si Pitung menjelma menjadi sosok pemuda yang gagah perkasa. Ia mempunyai bekal ilmu agama dan pencaksilat. Pada saat yang sama, penjajah Belanda sedang giat-giatnya mengeruk kekayaan alam bangsa Indonesia yang berpusat di Batavia. Tenaga rakyat diperas dalam kekejaman kerja paksa. Tak terhitung lagi korban yang jatuh. Sebagian lagi hidup dalam penderitaan dan kelaparan. Menyaksikan kenyataan itu, timbul rasa iba di hati si Pitung. Keberpihakan pada rakyatnya sendiri yang mengubah takdir si Pitung. Bersama Rais dan Ji, si Pitung merampok rumah toke dan tuan tanah kaya. Hasil rampokannya kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Tentu saja lama-kelamaan kegiatan si Pitung meresahkan company. Company melakukan berbagai cara untuk menangkap si Pitung. Mula-mula dibujuknya orang-orang untuk memberi keterangan dengan iming-iming hadiah yang cukup besar. Kalau usahanya gagal, tidak segan-segan company memaksanya dengan kekerasan. Akhirnya, company berhasil mendapat informasi tentang keluarga si Pitung. Kelebihannya merupakan kelemahannya juga. Keluarga sebagai sumber motivasi si Pitung justru menjadi titik lemahnya. Company segera menyandra kedua orang tuanya dan Haji Naipin. Dengan siksaan yang berat, akhirnya terungkaplah keberadaan si Pitung dan rahasia kekebalan tubuhnya. Ilmu silatnya yang tinggi dan tubuhnya yang kebal peluru mempermudah setiap aksi perampokannya. Sudah banyak rumah toke dan tuan tanah yang dirampoknya, tetapi ia tidak juga berhasil ditangkap. Lagi pula, orang-orang tidak menceritakan keberadaan si Pitung. Ia banyak berjasa pada rakyat. Pada suatu hari, si Pitung dan teman-temannya berhasil ditemukan. Si Pitung berusaha melakukan perlawanan. Namun hari itu memang hari naas baginya. Rahasia kekebalan tubuhnya yang selama ini membuatnya tetap hidup sudah diketahui pihak company. Si Pitung, pahlawan rakyat kecil itu dilempari telur busuk dan ditembaki berkali-kali. Akhirnya ia pun menghembuskan napas terakhir sebagai pembela rakyat jelata. Itulah akhir cerita dari si Pitung yang merupakan pahlawan dan pembela rakyat jelata pada zaman Belanda. Gimana, kalian sangat suka ceritanya? Kalau suka, kalian bisa share cerita ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa follow Cerita Daniel Podcast. Terima kasih telah mendengarkan. Oke, ceritanya telah selesai. Terima kasih telah mendengarkan ya. Gimana cerita kali ini, seru-seru nggak? Dan kalian suka nggak? Enak kan buat nambah ilmu pengetahuan kalian juga kan? Nah, karena itu, kalian itu wajib support dan follow Cerita Daniel Podcast. Kalian juga bisa request cerita kalian dengan kirim langsung ke email gua dan emailnya yang tertera di deskripsi podcast ini. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga dapat ilmu baru seperti kalian hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya.